Assalamualaikum, selamat datang di RNV News. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya channel ini terus berkembang dan memberikan berbagai informasi untuk banyak orang. Kali ini saya akan membahas tentang siapakah makhluk pertama yang tinggal di bumi. Bumi yang kita pijak saat ini usianya sudah miliaran tahun sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama, yakni Nabi Adam. Bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Makhluk apakah itu? Mengenai penciptaan Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan di surga yang kemudian dipaksa ke bumi setelah mereka memakan buah yang terlarang. Akhirnya, keturunan mereka pun mengisi populasi di bumi dan memulai sejarah kehidupan manusia hingga saat ini. Menurut para ahli, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu. Namun cara makannya diatur. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji sebulan. Biji sawi itu semakin lama semakin berkurang saja. Saking takutnya terhadap kematian, sang unggas hanya memakan 1 biji dalam setahun. Namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah menciptakannya. Apabila seseorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon setahun pada masa itu sama dengan 1.000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah ciptakan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah mengutus salah satu di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan, rupanya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1.000 tahun. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1.000 tahun, di sini pun ia tekun beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan berwarna hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1.000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1.000 tahun hingga ke lapisan langit ketujuh. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin bernama Jannah. Hidup hingga 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mereka mendiami bumi, kemudian mereka menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Jannah. Sebagai gantinya adalah Banul Jannah. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya hingga akhirnya ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama
Pada satu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hamba-Mu ini berbuat kebaikan padamu dalam 700 tahun. Jikalau dianugerahkan oleh-Mu, hamba-Mu memohon hendak turun ke bawah ke langit ini, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau," tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pemiliknya ke langit itu. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit kelima. Di langit kelima pun ia memohon diturunkan ke langit di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit kelima. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan. "Ya Tuhanku, hamba hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hamba-Mu hendak beribadah kepada-Mu. Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di bumi. Anugerahkanlah atas hamba-Mu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan kehadirat-Mu di muka bumi." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi. Setelah sebelumnya Bananul Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betah dan tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti ini. Akhirnya, iblis memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.'" Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berkekeh karena perasaan dengkinya. Mereka, para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. "Adam namanya," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui